Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Resa Juliati Putri. Saya sebagai Direktur Utama perusahaan Kids Garden. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Adawiyah. Saya sebagai Direktur Operasional Perusahaan Kids Garden. Halo, perkenalkan nama saya Alibi Fadila sebagai Sekretaris Perusahaan Kids Garden. Halo, perkenalkan nama saya Kusmiati. Saya manajer keuangan dari perusahaan Kids Garden. Halo, selamat siang. Saya Ismi Nurul Ajijah sebagai manajer usaha perusahaan Kids Garden. Halo, nama saya Marlene Nur Natasha Syagian. Saya sebagai manajer pemasaran perusahaan Kids Garden. Perusahaan ini terbentuk pada tanggal 5 Februari tahun 2021. Adapun produk dari perusahaan ini bernama kotak gardening. Kotak gardening adalah sebuah kotak yang berisi alat-alat berkebun untuk anak-anak. Tetapi pada saat yang sama, anak-anak juga bisa menyalurkan kreativitasnya lewat pot kreasi yang ada di dalam kotak tersebut. Tentunya kami memiliki visi, misi, dan tujuan. Visi dari perusahaan kami adalah perusahaan edukasi yang berdedikasi untuk menghijaukan bumi. Adapun misi dari perusahaan kami, pertama, kami menawarkan sebuah produk yang memiliki nilai edukasi untuk bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Yang kedua, kami memanfaatkan barang bekas untuk menjadi lebih bernilai sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, kami menghijaukan bumi dengan cara menanam. Adapun tujuan dari perusahaan kami yakni perusahaan yang memiliki kontribusi di bidang anak usia dini. Kami memiliki logo perusahaan. Logo perusahaan kami berbentuk pohon. Pohon ini melambangkan perusahaan yang terus tumbuh, memiliki banyak manfaat, dan juga memiliki etos kerja yang tinggi. Yang kedua, warna hijau. Warna hijau melambangkan perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan. Selain itu, warna hijau juga melambangkan dari keuangan dan juga kekayaan. Dan yang ketiga, warna coklat. Warna coklat menggambarkan pondasi perusahaan yang kuat. Adapun tagline dari perusahaan kami yaitu menghijaukan bumi kembali asri, yang artinya dengan produk kami dapat menghijaukan bumi sehingga bumi bisa menjadi lebih asri. Seperti yang kita ketahui, dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya. Karena pandemi ini, sektor pendidikan mengharuskan siswa untuk belajar dari rumah atau BDR, dimulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi menggunakan sistem belajar dari rumah. Kondisi ini tak jarang menimbulkan stres kepada anak usia dini, karena siswa terlalu banyak memiliki waktu di rumah, mendapat tugas yang terlalu banyak, dan hal lainnya yang menimbulkan anak menjadi stres. Ada kegiatan yang dapat menjadi solusi agar anak tidak stres saat sedang berada di rumah, yaitu dengan menanam. Kegiatan menanam adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres. Kotak gardening hadir sebagai salah satu solusinya. Di dalam kotak gardening terdapat perlengkapan untuk menanam, sekaligus dapat meningkatkan kreativitas anak, yaitu dengan melukis. Produk ini harus ada sekarang karena dapat kita lihat bahwa masa pandemi ini terus berlangsung bahkan sampai hari ini dan tidak tahu sampai kapan. Selanjutnya, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia produksi sampah plastik terbanyak. Nah, dengan hadirnya kotak gardening, maka produksi sampah plastik ini akan berkurang karena kita mendaur ulang sampah plastik tersebut menjadi lebih bermanfaat. Dan hal ini mengajarkan cara mencintai lingkungan harus ditanamkan sejak dini agar anak terbiasa untuk mencintai lingkungan sekitar.
Nah, di sini kami memiliki roadmap perusahaan. Dimulai pada bulan Februari, kita menciptakan perusahaan Kids Garden. Selanjutnya pada bulan Juni yang akan mendatang, kami akan launching produk yaitu kotak gardening. Selanjutnya pada bulan Juni sampai Desember akan memasarkan produk tersebut. Target yang dituju adalah kota Tasikmalaya. Pada bulan Januari akan tersedia toko offline agar memudahkan juga saat berjualan. Pada tahun 2022 juga kami memfokuskan untuk memperluas pasar atau go nasional dengan menjual dan memasarkan menggunakan media sosial. Yang pertama ada segmen customer atau segmen pelanggan, merupakan suatu cara mempersonalisasi pesan pemasaran customer untuk berkomunikasi lebih baik dengan berbagai kelompok pelanggan. Lalu, kalau customer adalah bagian penting dalam sebuah perusahaan, jika suatu perusahaan tidak ada customer, maka akan percuma saja. Produk perusahaan kami akan dipasarkan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, mencakup usia 2-6 tahun dan difokuskan kepada keluarga yang ekonominya menengah ke atas. Kemudian, yang kedua yaitu nilai free posisi. Ada 2 keunggulan jika customer membeli produk dari perusahaan kami. Yang pertama yaitu jika membeli produk sama halnya mengurangi sampah plastik botol karena kami menggunakan bahan bekas yang kami manfaatkan. Yang kedua, membuat pot sendiri dan menghiasnya sehingga melatih kreativitas anak. Jadi tidak hanya menyediakan pot, kami juga menyediakan pot yang akan dikreativitaskan oleh anak. Yang ketiga yaitu hubungan pelanggan, merupakan suatu strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian secara terus-menerus sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor. Nah, cara yang perusahaan kami lakukan yaitu dengan personal assistant, yaitu menciptakan hubungan dengan konsumen baik sebelum penjualan ataupun sesudah penjualan. Kami juga menyediakan suatu tutorial di YouTube dan juga buku panduan, jadi tidak hanya dalam bentuk box gardening. Kemudian ada juga yang keempat yaitu arus pendapatan. Jika target 3 bulan pertama menjual 100 pieces, maka kami akan mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp865.500. Kemudian yang kelima ada sumber daya utama. Ada 3 tahapan pokok yang kami fokuskan. Yang pertama aset fisik, mencakup tempat produksi, pengemasan, serta kendaraan. Yang kedua ada hak kekayaan intelektual, mencakup logo dan merek perusahaan. Yang ketiga yaitu tenaga kerja, termasuk di dalamnya ada bidang produksi, bidang pengemasan, bidang pemasaran, serta bidang pengiriman. Yang keenam ada kegiatan utama, yakni perusahaan kami menjual kotak gardening atau paket berkebun untuk anak. Yang kedua, aktivitas lainnya yaitu bisa menjual tambahan produk secara terpisah. Yang terakhir ada kunci kemitraan. Kami bermitra dengan Shopee, Kimpaudi, dan JNT Express untuk mempermudah pemasaran kami ke seluruh lapisan masyarakat. Kemudian juga ada struktur biaya, di mana biaya modal dengan modal 5.534.500 serta biaya pemasaran dengan 70.000 per produk dan juga biaya operasional sebesar 200.000, biaya produksi 3.314.000 dan juga biaya gaji pegawai sebesar 1.800.000. Selanjutnya mengenai produk usaha. Nah, produk yang kami tawarkan dalam usaha ini adalah sebuah kotak gardening yang dimana berisi perlengkapan berkebun untuk anak usia dini dan juga alat perlengkapan untuk melukis. Nah, adapun komponen-komponen isi dalam produk tersebut yaitu antara lain ada box, yang mana box tersebut adalah untuk menyimpan bahan-bahan yang akan kami sediakan dan dimasukkan ke dalam box tersebut. Nah, yang kedua ada buku panduan. Nah, buku panduan ini adalah cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan dari mulai proses pelukisan sampai dengan proses penanaman. Nah, yang selanjutnya ada juga botol pot. Nah, botol pot tersebut adalah media yang akan menyimpan media tanam ataupun tanah. Nah, yang selanjutnya adalah media tanam yaitu tanah. Selanjutnya ada bibit kangkung, yang mana bibit kangkung ini merupakan bibit yang kami sediakan. Kenapa kami memilih bibit kangkung? Karena bibit kangkung ini adalah
salah satu tumbuhan yang mudah tumbuh. Nah, yang selanjutnya yaitu ada alat lukis, yang mana alat lukis tersebut berfungsi untuk melukis pot. Nah, selanjutnya ada palet, tentunya yaitu untuk menyimpan cat. Nah, selanjutnya ada cat akrilik. Nah, selanjutnya ada botol siram atau alat siram. Nah, itu berfungsi untuk menyiram tanaman yang akan ditanam, dan tentunya tidak lupa ada scoop untuk mengambil media tanam dan memasukkannya ke dalam pot. Nah, untuk tahapan-tahapan produksinya, yang pertama itu kami menyediakan segala macam bahan baku sehingga siap untuk dilakukan produksi, dan yang kedua adalah proses pembentukan bahan baku yang telah tersedia, yang ketiga yaitu proses penggabungan bahan baku yang telah dirangkai, dan yang terakhir yaitu melakukan packaging. Nah, supaya menarik nilai pasar dan juga menarik minat pelanggan. Nah, untuk harganya sendiri kami itu sejumlah 70.000. Nah, di sini kami menyediakan sedikit cuplikan proses produksi pembuatan pot. Selanjutnya yaitu tahapan pengemasan. Yang pertama yaitu menyiapkan stiker logo perusahaan, yang kedua yaitu menempelkan stiker logo perusahaan tersebut kepada media tanam, box dan juga botol siram, dan yang ketiga yaitu menyiapkan dan juga mengecek semua peralatan yang akan disediakan, dan yang keempat yaitu memasukkan semua peralatan ke dalam box tersebut, dan yang kelima yaitu menyusun rapi semua peralatan yang ada di dalam box. Yang keenam yaitu menutup box, dan yang ketujuh yaitu siap dipasarkan. Membahas tentang market size. Jadi dimulai dari total addressable market, dapat dilihat bahwa market dari produk ini sangatlah luas karena ditinjau dari jumlah anak usia dini yang terdapat di negara Indonesia. Seperti sebanyak 6.543.758 juta anak usia dini yang terdapat di negara Indonesia. Menurut data Kemendikbud tahun 2020, terlihat jelas bahwa sangat luas sasaran konsumen kita. Selanjutnya, Serviceable Obtainable Market atau disingkat dengan SOM. Nah, dari peluang konsumen tersebut yang bisa dijadikan konsumen jika setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya ditargetkan 10, maka 100 paket sudah dapat kita jual dalam sebulan. Nah, belum ditambah pembelian di luar daerah target. Nah, jadi kita menargetkan Kota Tasikmalaya karena perusahaan kami sendiri berdiri di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, untuk cakupan yang lebih kecil lagi, Serviceable Addressable Market atau disebut dengan SAM. Jika untuk saat ini target penjualan berfokus pada daerah Kota Tasikmalaya, nah maka dari 10 kecamatan kita atau perusahaan kami dapat melayani 2.831 siswa atau usia dini. Seperti itu. Kan saya akan menjelaskan tentang kompetitor atau pesaing usaha. Seperti yang ada di slide, kita membandingkan dari salah satu aplikasi. Yang pertama aplikasi Shopee dan aplikasi Tokopedia. Saya akan membahas yang ada di aplikasi Shopee terlebih dahulu, yakni produk Kojo Indonesia. Nah, jadi produk ini dengan harga 65.000 relatif cukup lengkap dengan menyediakan satu paket gardening atau satu paket untuk alat berkebun. Selain itu, satu pieces alat spray untuk menyiram tanaman, begitu juga dengan satu pieces pouch, 5 jenis tanaman atau 5 jenis bibit, begitu juga dengan name tag, dan juga satu pieces pupuk NPK, begitu juga dengan mereka menyediakan polybag. Nah, jadi kelebihan dari produk ini adalah tanamannya mudah tumbuh. Selain itu, produk juga sangat berguna untuk belajar berkebun. Namun memiliki kekurangan seperti packaging yang kurang rapi dan banyak alat yang tidak dimasukkan dan tidak sesuai dengan gambar. Selanjutnya, tidak ada pot, mereka hanya menyediakan polybag saja. Kita bandingkan juga dengan produk dari Rainbow Love Craft yang terdapat di aplikasi Tokopedia dengan harga 54.000,
Kelebihannya adalah pertama, ukurannya praktis, ukuran paketnya praktis. Begitu juga dengan alat gardening yang aman untuk anak usia dini. Nah, kenapa dikatakan aman? Karena bahan-bahannya terbuat dari plastik. Seperti terdapat di dalam gambar, kekurangannya yakni harga yang relatif cukup mahal. Lalu kemasan yang kurang menarik, dan juga tidak ada bibit, hanya alatnya saja. Saya akan melanjutkan, yakni competitive landscape. Nah, jadi di tabel tersebut terdapat 3 jenis produk yang akan saya bandingkan. Yang pertama yakni kelengkapan produk. Nah, kotak gardening memiliki kualitas atau sifat kelengkapan produk yang bagus. Begitu juga dengan Kojo Indonesia, tapi kurang untuk Rainbow Loves Craft, karena Rainbow Loves Craft ini tidak menyediakan bibit, mereka hanya menyediakan alatnya saja. Lalu kita tinjau juga dengan pengemasannya. Kotak gardening memiliki pengemasan yang rapi, sehingga terdapat tanda checklist. Dibandingkan dengan Kojo Indonesia, konsumen mengeluhkan packaging yang kurang rapi. Begitu juga dengan Rainbow Loves Craft, seperti tadi ada, konsumen mengeluhkan kemasan yang kurang menarik, kurang aman juga. Baik, kita lanjutkan dengan harga. Kalau harga, kotak gardening relatif cukup mahal dengan harga 70.000. Begitu juga dengan Kojo Indonesia dengan harga 65.000. Namun Rainbow Loves Craft memiliki harga yang relatif murah, 54.000. Saya akan membahas juga tentang pendistribusian produk. Nah, jadi tahapannya dari produsen, selanjutnya ke distributor, lalu mencapai konsumen. Nah, baik, untuk mencapai konsumen, usaha-usaha apa saja atau menggunakan jalur apa saja sih yang digunakan oleh distributor? Seperti yang ada di slide, yang pertama menggunakan cara online dan menggunakan cara offline. Nah, kalau offline kita melakukan seperti sosialisasi kepada para guru ataupun orang tua untuk lembaga-lembaga kepaudan. Selain itu, kita juga melakukan sosialisasi ataupun pemasaran ataupun pengenalan produk melalui organisasi Hima-Hima PAUD. Nah, selanjutnya kalau online, kita menggunakan beberapa aplikasi sosial media seperti Instagram. Nah, kalau Instagram lebih banyak mengikuti akun-akun para guru ataupun orang tua seperti itu, lalu mengenalkan produk dengan memasang iklan atau memposting seperti itu. Lalu kita juga menggunakan aplikasi WhatsApp, yakni adalah untuk menyebarkan melalui grup-grup para guru, grup-grup kelas, dan grup-grup orang tua. Selain itu juga memasang status. Lalu kita juga menggunakan aplikasi sosial media seperti Facebook. Nah, Facebook ini justru lebih ramai ya, digunakan setiap kalangan usia dari mana saja gitu. Setiap kalangan usia tuh menggunakan aplikasi Facebook, jadi meluas. Jadi dapat dilihat bahkan bukan cuma hanya yang tinggal di Indonesia, namun dapat menyebar hingga ke seluruh dunia, sama seperti aplikasi Instagram. Lalu kita juga memasarkan menggunakan aplikasi Shopee, yakni aplikasi jual beli yang lagi ramai. Tentunya karena banyak seperti voucher gratis ongkir ataupun cashback seperti itu. Jadi kita menggunakan aplikasi Shopee karena lebih ramai digunakan untuk segala kalangan usia. Jadi lebih memudahkan untuk menjangkau para konsumen seperti itu. Marketing, biaya bahan baku langsung dari perusahaan kami sebesar 3.314.000 dan alat yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha di perusahaan kami sebesar 145.500. Kemudian biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha sebesar 200.000. Terdapat di dalamnya untuk kuota internet dan biaya resiko untuk jaga-jaga. Yang selanjutnya biaya pendukung dibutuhkan 425.500. Kemudian harga pokok produksi per unit. Yang pertama total biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung dan biaya pendukung. Total biaya produksi
produksi sebesar 5.534.500. Nah, kemudian jumlah produk yang dihasilkan yaitu 100 pieces. Jadi HPP per unitnya 55.345. Keuntungan kotor, harga jual 55.345 perak kali 25%. Jadi 55.345 perak ditambah 13.837 sama dengan 70.000. HPP per unitnya 55.345 perak. Untuk perkiraan biaya operasional, yang pertama ada kuota admin 50.000 dan yang kedua ada ongkos kirim produk yang dibeli dari online shop sebesar 150.000. Jadi total biaya operasional sebesar 200.000. Perhitungan untuk menutup biaya operasional. Titik impas sama dengan DPO atau HPP per unit 200.000 atau 14.655 sama dengan 14. Dengan biaya operasional sebesar 200.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 14 pieces untuk menutup biaya operasional. Nah, untuk menghitung balik modal sama dengan total biaya yang memulai dibagi laba kotor per unit. Jadi 5.534.500 dibagi 14.655 sama dengan 378. Kemudian target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Untuk bulan April, harga jual per unit 70.000, laba kotor per unit 14.655. Perkiraan penjualan di bulan April sama dengan 30 pieces. Jadi perkiraan laba kotornya 439.650. Untuk bulan Mei, harga jual per unit 70.000, laba kotor 14.655. Jadi perkiraan penjualan dalam 1 bulan 35. Perkiraan laba kotor dalam bulan Mei jadi 512.925. Untuk bulan Juni, harga jual per unit 40.000, laba kotor per unit 14.655. Jadi perkiraan penjualan dalam 1 bulan 35. Jadi laba kotornya 512.925. Penjualan dalam 3 bulan sebesar 100 pieces. Perkiraan laba kotornya 1.464.500. Kemudian menghitung laba bersihnya, perkiraan laba kotor dikurangi perkiraan biaya operasional. Untuk bulan April, perkiraan laba bersihnya 239.650. Untuk bulan Mei 312.925. Untuk bulan Juni 312.925. Jadi totalnya 865.500.